علمنا وبه شيخنا بسر النبي والنبي بسر سورة الفاتحة إلا حضرة النبي للجميع مشايخنا ومعلمنا والدنا أمتنا والمسلمين خصوصا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 13. Wa annahu ta'ala hayyun 'alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basirun ya'lamu khaynatal 'ayun wa ma tukhfis sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa khaliqu kulli shay'in wa huwal wahidul qahhar. Wa annahu ta'ala hayyun ay dhu hayatin wa huwa fa'alun darrakun wa qila baqin azalan wa abada alimun ay bi jami'il ma'lumat muridun lil kainat mudabbirun bil hadisat fala yajri fil ardi was samai qalilun aw kathirun saghirun aw kabirun khairun aw syarrun nab'un aw dhurrun fawzun aw khusranun ziyadatun aw nuqsanun kufrun aw imanun illa bi qada'ihi wa qadarihi wa hukmihi wa masyiatihi fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun qadirun ala ijadil asya wa ala tasarrufil umur mutakallimun amirun nahin sami'un basirun la ya'zabu an sam'ihi masmu'un wa in khafiya wa la yaghibu an ru'yatihi mar'iyyun wa in daqa ولا يحجب سمعه بعد يعلم خينة العيون أي النظرة الخينة كمسارقتها النظر إلى غير مهرم وما تخفي الصدور أي القلوب ويعلم السر وهو ما سره الرجل إلى غيره وأخفى أي منه وهو ضمير النفس أي ما حدث به النفس وما خطر خالق كل شيء فلا شريك له تعالى به وهو الواحد المنفرد بألوهيته القهار أي المتولي على جميع خلقه النافذ بهم حكمه وسلطانه قهرا فلا يستطيع أحد رد تدبيره ولا الخروج عن مقادره. Musannif menjelaskan kepada kita tentang keyakinan kita lawan Tuhan, dan ini termasuk kesimpulan dari pelajaran sifat 20 bahwasanya Allah Ta'ala itu hidup, sidin tahu, dan sidin yang berkehendak, dan sidin yang berkuasa. Di sini ada sebuah pemahaman yang harus kita pahami, bahwa apapun yang ada dan kayak apapun yang ada ini terjadi, seluruhnya itu dikehendaki oleh Tuhan dan dijadikan oleh Tuhan dan diketahui oleh sidin. Maka bila barang yang terjadi ini sidin yang menjadikan, sidin yang menghendaki terjadi, dan sidin tahu, berarti tahunya sidin, menghendakinya sidin, dan maulahnya sidin menjadi dalil bahwa sidin bersifat hayyun, hidup. Maka terjadinya sesuatu, kawa kita mengisbat atau menetapkan di hati bahwa Allah Ta'ala itu hidup.
Bergerak sesuatu, awak kita mengisbat hati kita, mengikrarkan di hati bahwa Allah Ta'ala itu hidup. Nah, apa dalilnya? Adanya sesuatu. Kada mungkin ada sesuatu kalau kada dikehendaki, kalau kada dijadikan. Maka terjadi sesuatu itu terus menerus, berarti dikehendakinya pun terus menerus dan dijadikannya pun terus menerus. Berarti orang yang menjadikan dan menghendakinya itu hidup. Nah, maka alam semesta menjadi dalil hidupnya Allah, atau Allah bersifat hayat. Kalau Allah bersifat hayat, hidup, maka sidin disebut hayyun, Allah yang maha hidup. Nah, maka di alam semesta ini ada gawian yang lain dari gawian Tuhan. Apakah itu? Jadi Allah yang maulah dijulung sidin ke kita. Dan tahu sidin keadaan kita. Seluruh alam semesta diketahui oleh sidin. Nah, di sini ada 3 golongan manusia dulu. Untuk memudahkan paham lah. Menerima dari Allah Ta'ala ini, nah, ada 3 golongan manusia. Menerima julungan Tuhan. Tuhan memberi, manusia ini sikapnya 3. Pertama, kada tahu menahu lawan Tuhan. Itu pertama. Kada begaduh aja kita. Yang penting aku menerima yang nyaman-nyamannya aja. Bila nyaman, aku terima. Bila kada sesuai lawan kehendakku, sarik aku. Nah, itu golongan pertama. Ini orang yang kada bujur-bujur paham tentang Allah, kada mau meminandui Allah. Hanya mengerti bahwa hidup di dunia ini harus nyaman, harus sehat, harus berduit, harus dimuliakan, harus dihormati. Maka bila lelawanan yang tadi itu ada di dirinya, ini menolak, memprotes. Nah, maka orang nang kaya ini biasanya perasaan hatinya tuh gara-gara kada belajar sifat 20, kada belajar tauhid, lalu inya menganggap bahwa makhluk ini kawa memberi manfaat lawan inya, dan makhluk ini kawa memberi mudarat lawan inya. Maka diusahakannya supaya jangan sampai ada yang memberi mudarat lawan inya, dan jangan sampai ada yang memberi manfaat lawan inya. Nah, orang nang kaya ini berisi anggapan bahwa sabab itu memberi bakas. Nah, nih gulungan pertama ini dikhawatirkan meninggalnya su'ul khotimah. Jadi bila yang nyaman-nyaman datang lawan inya, maka sebab yang mengantar ke inya itu dipujinya, disanjungnya, bila perlu dijilatnya. Bila yang kada nyaman datang ke inya, maka sebab yang menjulung itu nah kayak makhluk kan sebab ya kalau menjulung itu kalau inya yang kada nyaman. Contohnya makhluk mangulibiinya. Mangulibiin itu bahasa Perancis bang. Ada paham pian. Mencaci. Makhluk ini mencaci kita. Makhluk ini sahabat. Padahal cacian itu datang dari Allah sebenarnya. Allah maulahkan muntung si A mencaci lawan kita sebagai ujian keimanan kita. Nah, lalu karena si orang nintu kada pinando lawan Tuhan, dianggapnya si makhluk ini yang mencacinya. Lalu sariknya, simpannya permusuhan lawan si makhluk tadi. Kamu ingatakannya, seumur hidup kau ingatakan. Nah, lalu disimpannya di hati kesalahan makhluk ini. Maka makhluk ini kada mungkin seikung salah lawannya. Banyak, bini bisa salah lawannya, anak bisa salah, minantu bisa salah, kuitan bisa salah, tetangga bisa salah. Kebanyakan kesalahan disimpan di hati. Ya akhirnya serok tuh. Jadi itu akhirnya stroke. Padahal check up seminggu sekali itu tetap dia stroke. Itu diantara penyebab stroke tuh, menyimpan kesalahan makhluk di dalam hati kita. Insya Allah amalkan ya. Ada berapa tahun stroke nanti ya. Ada bagian ulun nih. Jadi jangan disimpan kesalahan makhluk.
makhluk itu mulai bahari sampai kaina la haula wala quwata. Bila ada mencaci, Allah menjadikan si makhluk tadi sebab Allah yang maulahkan muntungnya bepandir menyambat kita itu dengan tujuan sebenarnya baik, mauji keimanan kita. Cuma kita kada paham lalu sarik. Nah, kayak tujuan sebaliknya. Bila ada berbuat baik lawan seorang, puji benar tuh bang. Maka dicelaknya makhluk, dipujinya makhluk, Allah yang terdinding dari hatinya. Ini pertama dulu, gulungan sayiat kita. Bisa inya beribadah lawan Tuhan. Orang ini nih bisa beribadah lawan Tuhan. Sembahyang bisa, puasa bisa, cuma 4 orang banyak. Orang sembahyang juga. Cuma seluruh tujuan hati, kenapa inya sembahyang, kenapa inya beribadah, kenapa inya puasa, kenapa inya berbuat baik, seluruhnya linnas karena manusia, karena pengaruh penilaian manusia. Kadadainya minta nilai lawan Tuhan, dia minta nilai lawan manusia. Kayak apa caranya supaya manusia tuh menghormati lawan aku? Kayak apa caranya manusia tuh supaya memuji lawan aku? Maka ibadah orang-orang yang hadapinan tuh lawan Tuhan penuh dengan penyakit-penyakit, penuh dengan keburukan-keburukan hati. Ibadah cuma terbit dari hati yang buruk. Seandainya dibuka, dibalah dadanya, diungkai, banyak benar yang kada bagus di hati orang itu. Pahirian ada, dendam ada, sangka jahat lawan makhluk ada, sangka jahat lawan Tuhan ada, riya ada, sombong ada, takabur ada, banyak Kada usah yang banyak-banyak itu sebutin riya aja sudah amal ibadah itu kada diterima oleh Tuhan, apalagi yang segudang penyakit. Maka penyakit itu bertambah terus. Penyakit yang ada baganal bakuat akarnya dan bertambah terus. Selama hati kita itu zulmah kadap. Kenapa kadap? Karena kada belampu. Napa lampu hati? Tauhid kepada Tuhan. Nah, tauhid kepada Tuhan. Itulah yang cagar jadi lampu di hati. Tapi lampu itu kada ada. Karenanya kada belajar tauhid. Maka hati ini tuh sarang penyakit. Maka seluruh ibadah yang terbit dari hati yang buruk ditolak oleh Tuhan. Ditolak oleh Tuhan. Kada ada pahalanya maksudnya. Kada ada pahalanya. Maka orang tadi biar haji tiap tahun tetap ditolak oleh Tuhan. Umrah tiap minggu misalnya. Bagaimana di sana Bang? Ya Allah. Tiap minggu Nah, ditolak oleh Allah Ta'ala. Nah, orang nang kaya ini dikhawatirkan su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Inilah pewaris para Qarun, pewaris Fir'aun dan lain-lainnya yang kada bagus. Amun diteliti bisa jurit Abu Jahal. Nah, ini pewaris bubuhan Abu Jahal. Nah, na'udzubillahi min dzalik nang ini. Kita mendengar nang ini, kita tujukan ke diri kita. Jangan menunjuk orang, ya kalau nyawa lo koja. Kalau menunjuk ke orang, menunjuk ke orang tuh kada mau naik kelas kita. Mun ka orang terus bukahnya. Kasa orang, ini nanti ulun beratan tuh lah, ada bagaian tuh ulun. Nah, jadi mau kita tuh tak pikir menyisir tapi seorang itu, nah jangan-jangan aku nang kayak itu sakalnya dasar bujur. Nah, ya dasar bujur, tapi jangan-jangan lagi. Nah, jadi mau kita ujar orang bahar itu menyisir tapi baik seorang akhirnya beberasi palatar seorang, beberasi kamar seorang. Amun menganggap kamar seorang sudah berasi dan menganggap kamar orang yang igat, ya betul tunjuk terus. Nah itu. Nah satu sudahlah. Ini memahami annahu ta'ala hayyun alimun muridun qadirun umma. Jangan ke situ. Lalu golongan yang kedua, golongan orang yang sudah belajar sifat 20 tauhid, tapi kada tapi menghayati benar. Belajar kada tapi menghayati benar. Cai berturun itu wayah hendak, wayah rajin. Itu kan juga banyak paguring pada mendengari. Bila sudah bersandar, ya sudah panah tuh bang.
Nah, dikira nang apakah sekalinya beliuran taguring, apalagi subuh nang kayak ini. Ada kisah tuh bang. Tapi mun pian bila bertunduk desa mendangari bang, yakin ulun mun bertunduk desa mendangari. Nah, maka pemahaman sifat 20 yang sampai dari guru-guru kita tuh ada simpun di hati kita. Perasa kita bujur, padahal belum bujur sebujur-bujurnya. Nah, jadi ujar gurunya nih, nyawa diatur oleh Tuhan. Apapun yang terjadi datang dari Tuhan, karena Allah bersifat qudrat. Yang terjadi itu memang sudah iradat Tuhan, pahamnya. Paham, mengerti. Nah, itu nah sambungannya. Mutakallimun, sami'un, basirun. Jadi Allah Ta'ala itu mandangar sidin, melihat sidin. Nyawa ingatakanlah, bila ada masalah di hidup nyawa, ujar si gurunya tadi nih, balapur jangan kepada makhluk, boleh balapur hanya kepada Allah. Nah, ini golongan yang kedua. Jadi bila ada hajatnya di dunia ini yang kada terjadi atau yang diterimanya kada sesuai lawan kehendaknya, inya kada mau balapur lawan makhluk. Bagus nang ini. Amun yang pertama tadi lapor benar ke makhluk. Kada kawaja sakit gigi aja betulis di Facebook. Aku sakit gigi aja. Tersebar seluruh dunia sakit gigi. Nah, yang kedua ininya kada mau bepadah lawan makhluk. Inya hanya balapor kepada Allah. Apakah keadaan dirinya bangunnya tengah malam atau imbah salat 5 waktu itu nah. Ya Allah, ulun ini setahunan yang sudah berusaha, pina kada maju-maju. Tang bangkrut aja terus. Padahal berdagang sudah di simpang 10. Kada simpang 4 lagi, simpang 10. Tetap dia bangkrut. Tetap kada mau berhujung. Yang seikung, ya Allah, ulun garing, macam-macam garing. Ngaran panau hibak di awak. Burut sarabanya gampang kenalnya pada orang. Bapak penyakit nih kesehnya nih. Nah, belum lagi penyakit ini melapor juga lawan Tuhan, kada mau berkisah lawan makhluk. Macam-macam yang dilaporkannya itu yang kada inya terima padahal inya hendak. Nah, orang nang kaya ini bagus. Disebut golongan hasanat namanya. Yang pertama tadi golongan sayiat. Yang kedua ini golongan hasanat. Inilah yang disebut mukmin. Percaya bahwa Allah itu mendengar dan melihat, makanya balapor hanya lawan Tuhan. Hanya balapor kepada Tuhan, kada kepada makhluk, dan percaya bahwa hanya Allah yang bisa merubah keadaan hidupnya. Makanya balapor hanya kepada Allah, kada kepada makhluk. Sebab makhluk la haula jojanya. Berkisah balapor lawan makhluk seorang garing, kejar yang dilapornya aku garing juga aja. Sama pada garing. Jadi bapak balapor lawan yang kada bisa menyelesaikan masalah kita. Balapor ke Tuhan. Lalu sama laman sembahyang sunatnya itu 2 rakaat aja. Balapurnya 4-5 jam. Bagus bener nah ini berpahala ini. Di situ ada keyakinan bahwa Allah Ta'ala itu melihat, mendengar dan tahu. Di situ ada keyakinan bahwa Allah Ta'ala hanya sidin yang sanggup merubah keadaan dirinya. Makhluk kada sanggup. 2 sudah. Ini golongan hasanat. Nah, golongan yang ketiga imbah belajar tauhid. Yang tadi itu imbah belajar tauhid juga. Yang pertama tadi nasib sial kada belajar tauhid bang. Yang kedua ini imbah belajar tauhid, kada mau lagi berkisah lawan makhluk, hanya lawan Tuhan. Nah, golongan yang ketiga ini yang bujur-bujur menghayati. Bujur-bujur menghayati. Punya setiap kata-kata yang didengar dari gurunya, yang diucapkan gurunya, kada ada yang kada inya dengari. Ini dengari terus lah. Muntung aja benganga. Nah aja. Sampai saparagraf tabuknya liur. Supaya jangan hilang lagi aja. Nah ya kalau batu dicatatnya, dimutalahinya pulang. Serius benar belajar. Nah, orang nangka ini mau dapat mutiara tauhid.
Kalau orang nang kaya ini sama, gurunya sama, mendengarnya sama, kitabnya sama, pelajarannya sama. Nah, golongan yang ketiga ini ada mau belapor lawan Tuhan. Lawan makhluk yang kada mau juga nyatai sudah. Lawan Tuhan aja kada belapor, apalagi lawan makhluk. Padahal orang ini garing, iya juga sidin. Miskin, iya juga. Dihinakan, iya juga. Banyak menerima yang kada sesuai lawan kehendaknya, tapi kada hakun belapor lawan Tuhan. Ini golongan ketiga. Melawan makhluk pak, makinnya akhirnya lawan makhluk, palihat makhluk orang sugih sidin tuh. Melawan Tuhan kada belapor. Maka orang nang kaya ini bayi si bini kasihan khawatir melihat. Lalu bini mendatangi gurunya, wahai guru, ini laki ulun nang kaya ini keadaan lah. Ulun khawatir, lu kepina stres. Ada belapor lawan Tuhan, lawan makhluk. Jadi ujar gurunya berusaha aja lah. Berusaha aja lah. Pinanya pina mangulir bang, sudah pinanya nih. Jadi yang bini nih. Oh, kiau orangnya kena ke sini gurunya. Nah, kiau orangnya ke sini. Kiau wae datang. Pak guru ya. Nyawa ujar bini kini. Mama dahi bini bahwa bila garing tarimah aja, kada usah dilapor ke Tuhan apalagi ke makhluk. Kita nih miskin, tarimah aja, kada usah dilapor ke Tuhan apalagi ke makhluk. Bujur juga kah? Itu guru jar pian lo kok aja. Jar pian lo kok. Jar guru tadi. Kan sama-sama pabrik ini nih. Aku bertakun, kenapa nyawa ada berlapor ke Tuhan? Maka jepian Allah nintu tahu, Allah tuh melihat. Mun sudah tahu melihat, Bapak ulun melapor ke sidin. Laporan ini wajar disampaikan kepada orang yang kada melihat dan kada tahu. Oh iya kah ya sidin, ya guru tadi. Oh satu sudah bujur je nyawa tuh. Berarti nyawa dapat narannya mutiara tauhid. Satu. Nyawa kada belapor, alasannya karena menganggap Tuhan sudah tahu. Inggih. Nah sekarang kamu garing lo kok, miskin dan garing itu kamu anggap baik kah? Baik benar. Kada kamu anggap kada bagus lah, kada wani ulun guru menganggap miskin dan garing kada bagus, karena yang menjulungi Tuhan juga. Pilihan Tuhan itulah yang terbaik. Jerpian lo kok jadi. Nah, pilihan Tuhan yang baik. Jadi miskin ini ada di diri ulun guliming. Garing ada juga, ulun guliming. Dan ulun menganggap itu baik karena julungan dari kekasih hati ulun. Ada wani ulun memprotes. Tuhan, kenapa ulun garing? Awas dia aja. Ada wani nak itu. Tuhan ulun miskin. Aduh ini. Nah, jadi ujar guru ini bujur sudah nyawa. Namun keadaan jawaban nyawa nangka ini pun nyawa yang bujur. Yang bebuhannya berdoa lawan Tuhan karena Tuhan melihat mendengar tahu itu lawan doa kita bujur juga. Cuma nyawa yang juara satu. Tapi jangan ungah dulu, ndulai yang gundul orangnya. Jangan ungah dulu ndulai. Nah itu mutakallimun. Allah itu berkata-kata. Allah bersifat kalam. Dengarilah pandiran Tuhan. Di mana kita hendak tahu pamandiran Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Di Al-Quran tuh Allah bersusuruh. Di antara isi Al-Quran tuh bersusuruh. Jadi Allah Ta'ala bila garing baubat, bila hendak berduit, berusaha. Bila hendak hilang haus, minum. Nah maka secara garis ganal suruhan Tuhan itu ada level wajib, ada level sunnah, ada level mubah. Boleh digawe, boleh kada kayak makan. Mumpian tahan seminggu kada makan silahkan. Mubah aja. Nah sekarang keadaan hatimu nang kaya itu bujur.
Kada bisa seseorang ikhlas bergaul dengan Allah kalau belum mencapai tahap seperti tahap keadaan hatimu sekarang ini. Siapakah orangnya? Kenal panjang ke jenggotnya, kenal kesurubannya. Bila dalam keadaan hati belum sampai tahap kepada tahap keadaan hatimu sekarang ini, kalau kada bisa mencapai kesempurnaan ikhlas. Keadaan hati kayak nyawa dulu. Bahwa dua macam ada di diri nyawa, yang itu mutiara tauhid. Pertama, aku kada perlu berlapor kepada Allah karena Allah sudah tahu keadaan diriku. Kedua, keadaan diriku yang miskin ini itulah terbaik bagiku karena itu pilihan dari Allah. Kadawannya aku memprotes, kadawannya aku menghinakan miskin, menghinakan garing, karena garing dan sehat sama-sama datang dari Allah. Dan Allah itu bila baga gawi kada mau kada baik, miskin gawian sidin kada mau kada baik. La yuridu bika illa khaira. Allah kada menghendaki kita melainkan kebaikan. Nah, maka keadaan dua macam yang ada di hatimu itulah yang luar biasa, yang jarang ada di hati makhluk Tuhan. Pertama, apapun yang datang dari Allah sebenarnya baik. Kedua, Tuhan tuh tahu aja keadaan diriku. Maka kada perlu aku belapor lawan Tuhan. Misal nih, ya Allah, ulun garing, sembuhakan. Ulun ini miskin, dijawab oleh Tuhan, tahawai aku ya Tuhan. Nah, itu aku mah menjolong. Coba pian logikanya, Allah pian ulun ini misalnya menjulungi lawan sidin ini sesuatu. Sakali sidin belapor pulang ke ulun, maka ulun yang menjulung. Jelas lah pian nih. Nah, ini keadaan dua hati ini dulu harus ada di hati sebagai dasar hubungan baik kita lawan Tuhan, supaya kita jangan memprotes Tuhan. Itu dulu. Jangan menganggap Tuhan tuh salah julung. Jangan menganggap Tuhan tuh kada baik lawan kita. Garing ini julungan Tuhan dan memang secara zahir kada bagus, dalamnya anugerah. Miskin kayak itu juga. Kita nih cakanya sugi, amun ada di sini sako. Bisa di Hongkong situ sako. Hah? Ya kalau anugerah sebenarnya. Nah, lalu ujar si guru tadi, tuh nah, mutakallim. Allah bukan hanya alim, muridun, qadir, hayyun, sami'un, basirun, tapi Allah mutakallim. Allah bersuruh-suruh. Nah, ada yang mendengar suruhan Tuhan sebelum ada di hatinya dua macam tadi. Ada yang mendengar suruhan Tuhan sesudah ada yang dua macam di hatinya. Ini yang mantap. Nah sekarang tuh Allah menyuruh nyawa suruhan Allah yang wajib digawi. Nah kayak itu juga suruhan Allah yang sunat digawi. Suruhan Allah yang mubah pun digawi. Kalau kita memandang ke Allahnya, maka setiap suruhan itu nilainya tinggi. Kalau kita memandang ke Tuhan yang menyuruh ini, nah ada istilah pembagian sebenarnya. Kalau kita memandang orang yang menyuruh, sama lebih nih. Kalau kita memandang ke orang yang menyuruh, maka suruhannya tuh dijunjung berataan. Cuma kalau melihat kepada kemampuan si makhluk, lalu dibagi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Sebenarnya kalau suruhan itu setiap seluruh suruhan datang dari Allah wajib dijunjung, dibesarkan. Nah, sekarang nyawa jangan kada berdoa. Sekarang aku menyuruh nyawa berdoa. Suruhanku dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Nyawa berdoa lawan aku. Hau. Ujar yang murid tadi. Bapak ulun berdoa meminta, maka sidin tahu aja sudah. Nah, jar Allah Ta'ala nangai. Ini gurunya menjelaskan. Keadaan hati menung itu bujur sudah, ini lain perkara. Allah menyuruh berdoa itu bukan berarti merusak lawan etiket yang dua macam kita yakini tadi kada. Jar Allah Ta'ala aku ini katuju dipintai. Satu. Dan yang kedua, bila nyawa meminta lawan aku, itulah hakikat ubudiyah yang sebujur-bujurnya. Itulah yang disebut hamba. Ciri hamba meminta.
Aku nih katuju dipintai. Oh, bujur ka Tuhan pian katuju dipintai. Mumpian katuju ulun memintai. Nah, maka ulun meminta lawan Allah, mencari katujunya Allah untuk ulun. Nah, supaya Tuhan katuju lawan ulun meminta. Nah, mencari katuju Allah ke kita, itulah yang disebut mengharap ridha Allah. Nah, ini. Maka orang yang berdoa setelah di hatinya ada dua macam tadi, menganggap Allah tahu aja sudah, melihat aja, dan menganggap bahwa ini baik aja, miskin ini, lalunya berdoa, murni doanya ini karena disuruh Tuhan. Amun kada ada dua macam itu di hatinya berdoa, itu disuruh nafsu. Garing misalnya. Tadi nyaman-nyaman garing ini ya. Lalu berdoa lawan Tuhan, ya Allah, ulun garing, sembuhkan. Itu nafsu yang menyuruh. Bukti nafsu yang menyuruh sudah ada dasar di hati bahwa jadinya garing ini kada bagus. Lalunya hendak sembuh. Pahamlah pian. Bukti nafsu menyuruh, inya hadangi sihat, inya tunggu sihat. Selama dalam penungguan, menunggu sihat, di situ ada duka cita yang panjang. Setahun kada sembuh-sembuh, setahun duka cita. Ini jauh dari adabnya wali. Ada wali kan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kada ada duka cita. Kenapa? Ini kada ada yang ditunggunya. Garing juainya, berdoa juainya. Apa yang dihadanginya dari Tuhan apa? Tuhan katuju lawan ulun. Bila ulun berdoa, Tuhan katuju. Nah, sekarang kita berdoa. Mencari apa? Mencari ketujuh Tuhan lawan kita. Dapatlah, langsung dapat. Disitulah kegembiraan wali-wali Allah Ta'ala. Diketujui Tuhan, situ saini. Nah, jadi kalau orang menghendaki ridha Allah, langsung dia dapatkan. Ketika dia melaksanakan perintah Tuhan, langsung dia dapatkan. Tapi kalau dia berdoa, hendak ingin sesuatu, misal sugih, belum tentu dia dapatkan. Yang ada ini menunggu dan menghadangi. Selama menunggu dan menghadangi, pusang. Paham lah pian? Mudahan paham lah. Nah, pusang itu apa aja? Bahasa Arab klasik. Bahasa Arab long bahari. Caka diartikan kita ya musang ya kita. Nah, iya lah. Itu tuh. Obat kesana kamari, obat nah kesana kamari. Tujuannya hendak sembuh. Ini suruhan nafsu. Suruhan nafsu. Dia nafsu. Nafsu ini sifatnya satu dulu lah. Empat sifat nafsu ini. Cuma satu aja dulu nah. Keempatan sampai tengah hari kita menjelaskan. Ada cukup waktu nih. Satu aja nah. Sifat nafsu itu hendak nyaman terus. Bila ada di diri kita hendak nyaman terus, itulah nafsu. Maka ulun kayak itu ya, ya tuh. Ya itu tuh nafsu. Nafsu ini kadang mau garing, kadang mau kada berduit, lalunya berontak. Lalu hendak berduit, hendak anu. Nah, kehendaknya yang hendak nyaman terus itu disalurkannya meliwat doa. Disalurkannya meliwat wirid. Carinya wirid supaya bila bacaan ini kabul hajatnya. Lalunya bacaan wirid bila baca surah Waqiah sugih, lalunya baca surah Waqiah. Padahal hakikatnya membaca surah Waqiah substansinya itu bukan ridha Allah yang diuntingnya, tetapi sugih. Nah, maka ada dua kutub besar perbedaan orang yang kada paham dan yang paham. Yang kada paham membaca surah Waqiah intinya hendak menyamani dirinya, yaitu supaya sugih. Si wali membaca juga surah Waqiah intinya mencari kesenangan Allah. Nah, jadi si wala membaca surah Waqiah, si wali membaca surah Waqiah. Si wala mencari kesenangan dirinya, si wali mencari kesenangan Allah untuk dirinya. Nah, kan nyaman Kang sugih ya kalau nafsu tuh katuju. Lalu cangkalai baca surah Waqiah, baca 1 tahun 2 tahun kada sugih, ampih hae. Cari aja amalan lain pulang. Jadi kadakawa istiqomah kalau orang belum bujur-bujur ikhlas. Nah, maka ikhlas itu dua sisi. Dua nang kaya dua mata duit. Nang Soeharto lawan gambar DPR. Soeharto kah Soekarno kah? Nah, salambar kertas ada gambar DPR-nya, gerung DPR ada gambar Soekarno Hatta ya kalau. Nah, itu tuh. Dua sisi. Kada mutapisah. Ikhlas pertama semata-mata beramal ini mencari kesenangan Allah.
Satu. Cuma kadang kala kita mencari kesenangan Allah kalau kita belum berisi pedoman hidup bahwa yang ada ini bagus saja sudah, miskin ini baik aja sudah. Dan aku pada perlu berlapor lawan Tuhan, karena Tuhan tahu aja sudah. Nah, harus kayak itu dulu. Dan ini terjadi lawan guru sekumpul waktu Sidin masih remaja. Didikan Abah Sidin, dipukuli orang Sidin. Berbiru-biru awak. Jadi guru bahari berkisah lading aja yang ku hindari. Amun bangsa pukulan tangan, pukulan palapah, nyior, ku sandang aja sambil buka Sidin. Amun lading maka aku tangkis sama Sidin. Sidin hard yang pedih. Cuman ada kebanyakan enggak ada ketangkisan juga nggih. Ya kalau dipilih aja yang manang, bikin berselisih ku aja berselisih. Nah, boleh ke rumah. Yang kuitan paham. Sidin kada belapor karena pelajaran pang sudah jangan belapor lawan makhluk. Lalu Abah Sidin pun berucap, ya Abah Sidin nyawa jailah aja. Naran Sidin kan Abah kawitan nyebat naran besisia ya kalau nyawalah. Bila yang terjadi kayak ini nah, jangan belapor lawan makhluk, kada usah melapor ke polisi, kada usah. Nah, bila nyawa belapor ke polisi ke makhluk, syirik. Nah, tapi ini bicara orang dalam lah, orang dalam mendidik anak bahwa makhluk itu la haula juga. Ini kada kau bandaran dibawa keluar ya kalau. Nah, nyawa bila belapor ke makhluk syirik. Tapi bila nyawa belapor ke Tuhan, bungul di sini. Ayo, nah didikan kuitan. Mun kita coba anaknya kayak itu menyarang ke sekolahan. Oh, bungul bener ini jah guru. Kemana gurunya lagi guringan ke gurunya bertanya. Sawat anakku dipukuli orang. Kayak itu kada ini. Mun bahari kada itu. Makanya berdakatnya ganal bener. Nyawa bila belapor ke Tuhan, bungul. Mana tauhid nyawa? Allah tuh tahu sudah. Ini datang dari Tuhan juga. Sabar aja. Nah, ya kalau tapi ini kada dipakai pemberitaan ya kalau cuma kita tahu menakib nang itu kisah orang, kisah wali nang itu. Nah, tapi apakah wali ini walaupun sudah keadaan hati nang itu berhenti memohon kepada Tuhan, berhenti berikhtiar ada. Walaupun miskin tetap berusaha. Guru Subur sempat menggani bawarung. Pernah bawarung. Abah Sidin menggani pernah. Banyak usaha-usaha Sidin gawi dulu. Berusaha juga kada berhenti dari berusaha walaupun miskin. Nah, cuma berusaha orang wali mencari kesenangan Allah. Maka kada ada beban di dalam hidup ini. Apabila kita berusaha, berikhtiar, mencari kesenangan Allah, sudah kita dapatkan. Berdoa, mencari kesenangan Allah, Allah sudah senang, kita dapatkan. Panjang berdoa, panjang juga senang Tuhan lawan kita. Ada kita walani berdoa ya sambil menghadang itu deh. Ya Allah, sugihkan ulun miskin berumuran. Engkau isuk Tuhan lah aja. Nah, ya kalau menhadangi. Maka hati ini sakit berumuran. Umur 30, makanya 70 sudah muha. Nah, Sidin Allah tahu keadaan kita. Ya kalau tahu benar sudah. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Nah, arti qahhar nih itu apa jar Sidin pasti jadi kada kawa uji orang Banjar kada kawa dipanglah-panglah, kada kawa ditetangati. Beli Sidin A biar seduniaan B tetap A yang jadi. Sudah kita simpani, duit itu sudah simpani sudah. Maandak dalam tilamnya diguringi di kamar tuh anaknya lah. Itu dompetnya hilang juga. Amun Tuhan baka handak kada kawa ditetangati. Tukahar narannya tuh. Nah, tinggal kita aja lagi ya kelak. Nah, melihat dan memahami bahwa gawian Tuhan itu sebenarnya baik, kada ada yang kada baik. Nah, kayak apa caranya supaya mudah menerima? Nah, basangka baik lawan Sidin.
Nah, orang mukmin hendaknya bersangka baik lawan Allah atas segala perbuatan yang sidin tentuakan. Nah, orang wali gara-gara bersangka baik tinggi derajatnya lebih tinggi dari sangka baik. Kalau wali, kalau kita yang mukmin ini bersangka baik, orang wali bukan bersangka, melihat lawan baik nih tuh. Nah, ini orang wali, makanya lah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang wali itu. Nah, kita ini sementara belum melihat baik, bersangka aja dulu ya kalau. Nah, ini kan sangka, cuma sangka kita kada pernah sia-sia. Dasar bujur baik. Nah, jam berapa? Jam 7 kan sudah. Ma tuh asli jamnya tuh jam 2:30 nah. Nah, ini lah. Oh, masih panjang lagi lah. Nah, aja yang bila batuk diimbai berarti sedang turun nanti. Nah, sebuting dulu. Ini dilihat ini la ilaha illallah terakhir di sini lah. Dilihat bacaan ini sini ringkas benar. Jadi bila beramal karena Allah. Separuh sudah ikhlas dapat. Ya kalau separuh sudah ikhlas dapat. Jadi ulun berdoa. Nah, contoh sekali lagi supaya jangan sampai kada paham. Nah, ulun berdoa, ya Allah, ulun ni garing, badu-adu ni sembuhkan. Ulun ni miskin, sugihakan. Ada betakun, nyawa kada hilas kah? Miskin dan garing, kada menerima kah? Kada ridho kah? Kada aja lah. Ulun ridha benar. Lawan miskin, lawan garing ridha benar. Kenapa nyawa meminta? Menganggap Tuhan kada tahu keadaan. Bisa ya Tuhan merubah, Tuhan tahu aja. Kada. Yakin, tahu. Paham aja kita bahwa Tuhan itu tahu aja. Kenapa nyawa meminta? Tuhan menyuruh. Nah, maka kita berdoa ini Tuhan yang menyuruh. Bukan berarti kita berdoa ini model kaya orang yang kada paham. Anggap Tuhan itu kada tahu, makanya kajal benar. Menangis-nangis, ya Allah, ya Allah, ya, menangis-nangis. Nyadu jok, ya Allah, sekalinya tak kapit lagi pelir. Menangis-nangis saya sekalinya. Setelah diteliti itu. Nah, jangan sampai kita berdoa itu model kayak menganggap Tuhan kada tahu. Sebuting. Yang kedua, jangan sampai berdoa itu mengajal kehendak. Mengajal kehendak. Tidak bisa mengajal kehendak. Awas aja Tuhan ulun hadangin nah. Awas aja. Mengajal itu nah. Kada boleh. Kita berdoa ini lil ubudiyah, izharan lil ubudiyah, menampakkan kehambaan kita lawan Tuhan. Orang berdoa ciri hina ini ketujuh Tuhan melihat. Nah, itu hina ini ketujuh Tuhan melihat. Nah, itu pertama. Yang kedua, kawa dipadahkan ikhlas. Yang kedua nih lah bahwa orang tadi sangat mengerti, sangat paham bahwa kita ini kada kawa bagarak badiam kecuali dijadikan Allah, ditulungi Tuhan. Ditulungi Tuhan. Terjadinya sesuatu ini termasuk terjadinya kita berdoa ini nah. Ya kalau sebenarnya Tuhan yang maulah. Kada kita pang. Nah, apabila kita berdoa ini atau kita sembahyang ini Tuhan yang maulah, Tuhan yang menjadikan. Ya kalau sebenarnya berarti siapa yang menjadikan itu ampunnya. Itu ampunnya. Itu ampunnya. Kayak pian misalnya lah sembahyang. Nah, siapa yang menolongi? Allah. Ya kalau. Nah, siapa yang menolongi itu ampunnya. Sidin pang yang maulah, yang menjadikan, yang menolongi. Maka yang menolongi itulah yang bujur-bujur baik sebenarnya. Ampun kebaikan itu. Nah, kita ini tolongi aja. Coba seadanya kita nih kada ditolongi, kawalah. Kada kawa. Berarti yang bujur-bujur kawa bagawi itu sebenarnya yang menolongi. Maka waktu kita berdoa, waktu kita sembahyang, yang kita lihat itu bukan kawanya kita. Tapi yang kita lihat adalah kebaikan Allah di diri kita. Kebaikan Allah. Kenapa disebut baik? Kita berdoa juga dapat pahala. Kita sembahyang juga dapat pahala. Siapa yang mengulahkan? Allah. Berarti kebaikan dari Allah untuk kita. Bukan kebaikan kita persembahkan ke Tuhan lain. Sembahyang ini bukan kebaikan kita yang kita persembahkan ke Allah, kada. Tapi sembahyang ini, kebaikan ini, doa ini adalah dijadikan Allah sebagai kebaikan untuk kita. Mana kebaikannya, pahalanya kita ada. Nah,
Tapi naran kita orang paham mengerti, yang begawi orang dapat pahala kita. Nah, ada rasa supan di hati lawan Tuhan. Rasa supan. Nah, rasa supan inilah tarangnya makrifat lawan Tuhan. Rasa supan. Bagawi orang dapat upah kita, ayo. Apabila upahnya di dunia gini Tuhan sudah mau upah, apalagi di akhirat. Yang sembahyang, yang maulah sembahyang tuh orang dapat upah kita. Di situ aja kita sudah supan lawan Tuhan sebenarnya. Nah, rasa supan ini ciri makrifat. Nah, bila ada perasaan supan lawan Tuhan, ya kalau orang menolongi, orang mau upah satu. Ibadah tuh bila begawi ini karena sidin yang menyuruh juga. Nah, itu yang disebut ikhlas narannya. Wallahu a'lam. Bismillah.